Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Wulandari, jurusan Geografi Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini kita akan membahas tentang alat-alat meteorologi dan klimatologi. Pertama-tama kita akan membahas dulu apa itu geografi. Geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang lokasi serta persamaan dan perbedaan keruangan atas fenomena fisik dan manusia di atas permukaan bumi. Di dalam ilmu geografi terdapat banyak cabang-cabang ilmu. Salah satunya adalah meteorologi dan klimatologi, di mana meteorologi adalah ilmu yang mempelajari tentang cuaca jangka pendek yang berakhir sampai beberapa minggu. Dikontrakskan dengan ilmu klimatologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang iklim, serta termasuk dalam cabang ilmu atmosfer. Di dalam cabang ilmu meteorologi dan klimatologi terdapat banyak alat-alat yang digunakan untuk mengamati unsur cuaca dan iklim. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah antinograf bimetemal. Fungsinya yaitu sebagai alat pengukur atau pencatat secara otomatis intensitas radiasi matahari. Cara pengamatannya yaitu awal operasi dimulai pada pukul 6.00 waktu setempat atau saat matahari belum bersinar. Buka cover atau penutup alat, lepaskan drum lock dari shaftnya. Pasang kertas pias, sisi pias tepat terhimpit di penjepit drum clock. Hidupkan sistem drum clock. Pasang drum clock kembali pada tempatnya. Putar drum clock agar ujung pena tepat jatuh pada jam dan hari awal pengukuran. Tutup kembali cover atau penutup. Setelah matahari terbenam selama 1,5 jam, pias harus diambil. Yang kedua adalah anemometer. Fungsinya yaitu pencatat arah dan kecepatan angin sesaat. Cara pengamatannya yaitu angin yang bertiup akan membuat anemometer berputar dan kecepatan angin akan ditunjukkan oleh speedometer yang tertera pada alat. Anemometer berupa baling-baling yang di atasnya dihubungkan dengan dinamo, penghasil arus listrik. Apabila angin bertiup, baling-baling akan berputar dan memutar dinamo dan akan diperoleh arus listrik. Arus listrik ini kemudian dikonvert ke satuan kecepatan, knot atau m per detik. Alat penunjuk arah angin berupa bendera yang kaku atau lempengan yang di atasnya dihubungkan dengan tahanan listrik geser atau tahanan geser. Besarnya tahanan akan berubah-ubah seiring dengan perubahan bendera arah penunjuk angin. Arus listrik yang tetap dialirkan melalui tahanan geser tersebut. Setelah melalui tahanan tersebut, otomatis besarnya arus listrik akan berubah dan dikonvert ke derajat arah angin atau mata angin. Satuannya adalah arah angin atau 8 mata angin. Kecepatan angin yaitu knots atau 1 knot sama dengan 1,8 km per jam. Keterangannya yaitu yang dimaksud arah angin yaitu arah di mana angin berhembus. Yang ketiga adalah Campbell Stock. Fungsinya yaitu mencatat lamanya penyinaran matahari. Cara pengamatannya yaitu lamanya penyinaran sinar matahari dicatat dengan jalan memusatkan atau memfokuskan sinar matahari melalui bola gelas hingga fokus sinar matahari tersebut tepat mengenai pias yang dibuat khusus untuk alat ini dan meninggalkan pada jejak pias. Dipergunakannya bola gelas dimaksudkan agar alat tersebut dapat dipergunakan untuk memfokuskan sinar matahari secara terus-menerus tanpa terpengaruh oleh posisi matahari. Pias ditempatkan pada kerangka cekun yang konsentrik dengan bola gelas dan sinar matahari yang difokuskan tepat mengenai pias. Jika matahari bersinar sepanjang hari dan mengenai alat ini, maka akan diperoleh jejak pias terbakar yang tak terputus. Tetapi jika matahari bersinar terputus-putus, maka jejak di pias pun akan terputus-putus. Dengan menjumlahkan waktu dari bagian-bagian terbakar yang terputus-putus, akan diperoleh lamanya penyinaran matahari. Satuannya yaitu jam per persen. Jenis pias ada 3 macam, yaitu pias lengkung panjang,
pias lurus, dan pias lengkung pendek. Yang keempat yaitu cup counter anemometer. Fungsinya yaitu mengukur kecepatan angin rata-rata harian. Cara pengamatannya yaitu seperti gerakan speedometer, sepeda motor dalam satuan kilometer per jam. Kecepatan angin rata-rata harian selisih pembacaan angka dibagi 24 jam. Yang kelima yaitu high volume air sampler. Fungsinya yaitu mengukur partikel kecil pada aerosol di udara, yaitu debu, karbon, dan lain-lain. Cara pengamatannya yaitu udara yang mengandung partikel debu dihisap melalui kertas filter dengan menggunakan motor putaran kecepatan tinggi. Debu akan menempel pada kertas filter yang nantinya akan diukur konsentrasinya dengan cara kertas filter tersebut ditimbang sebelum dan sesudah sampling. Di samping itu dicatat flow rate dan waktu lamanya sampling sehingga didapatkan konsentrasi debu tersebut. Satuannya yaitu mikrogram. Keterangannya yaitu pias harian atau mingguan. Yang keenam yaitu lisimeter. Fungsinya untuk mengukur evapotranspirasi. Cara pengamatannya yaitu sedot air perkolasi dan diukur. Jika sebelum pengamatan ada hujan lebih besar atau sama dengan 10 mm, lisimeter tidak perlu disiram. Jika hujan 5-10 mm, siram lisimeter dengan air 5 liter. Jika tidak ada hujan, siram lisimeter dengan air 10 liter. Hitung evapotranspirasi. Yang ketujuh yaitu panci penguapan atau open pan evaporimeter. Fungsinya yaitu pengukur penguapan air langsung dengan satuan milimeter. Evaporimeter panci terbuka adalah sebuah alat yang dirangkai sedemikian rupa sehingga dapat mencatat jumlah penguapan yang terjadi selama 24 jam. Evaporimeter termasuk jenis alat konvensional, yaitu alat yang harus dibaca pada saat-saat tertentu untuk memperoleh data. Alat ini tidak dapat mencatat sendiri. Evaporimeter merekam penguapan yang terjadi dengan cara membaca angka yang ditunjukkan sesuai tinggi permukaan air dalam panci. Prinsip kerjanya yaitu menggunakan perubahan tinggi air dalam panci. Air dalam panci mengibaratkan jumlah penguapan udara yang terjadi dalam area 1 meter. Karena evaporimeter adalah alat yang mengukur kadar penguapan yang terjadi selama 24 jam, maka pengamatan penguapan menggunakan evaporimeter, khususnya dengan evaporimeter panci terbuka jenis United States Class Open. Dilakukan 1 kali sehari, yaitu pada jam 7.00 atau jam 12 UTC, atau jika pada stasiun klimatologi yaitu pada jam 7.30, 13.30 dan 17.30 WIB. Evaporimeter panci terbuka digunakan untuk mengukur evaporasi. Makin luas permukaan panci, maka representatif atau makin mendekati penguapan yang sebenarnya terjadi pada permukaan danau, waduk, sungai, dan lain-lain. Ukurannya yaitu tinggi alat 25,4 cm, diameter alat 120,7 cm. Alat ini dilengkapi dengan panci bundar besar, hook gauge atau steel well, termometer air, dan termometer maksimum atau minimum, cup counter anemometer, pondasi atau alas. Kedelapan yaitu hook gauge dan steel well. Fungsi hook gauge yaitu alat untuk mengukur perubahan tinggi permukaan air dalam panci. Fungsi steel well yaitu tempat diletakkannya hook gauge. Cara pengamatan hook gauge yaitu alat ini berupa batang berskala dan sebuah skrup ulir yang berada pada batang tersebut yang digunakan untuk mengatur letak ujung jarum pada permukaan air di dalam panci.
Skrup ulur ini berfungsi sebagai mikrometer dengan 50 bagian skala. Satu putaran penuh mikrometer menunjukkan perubahan ujung jarum setinggi 1 mm. Cara pengukurannya yaitu putar skrup mengatur pada hook gauk pelan-pelan sampai ujung jarum tepat berada pada permukaan air. Angkat hook gauk dan catat skala yang ditunjukkan pada skrup mikrometer. Fungsi cara pengamatan steel well yaitu bejana ini membuat air dalam bejana menjadi tenang dibandingkan dengan air pada panci, sehingga penyetelan ujung panci dapat lebih mudah dilakukan. Kesembilan yaitu penakar hujan otomatis atau Hillman. Fungsinya yaitu sebagai pencatat intensitas curah hujan atau tingkat kelebatannya. Cara pengamatannya yaitu jika terjadi hujan, air masuk ke corong. Air mengalir ke tabung pelampung melalui selang dan mengangkat pelampung. Pena yang terhubung ke pelampung merekam data ke kertas pias. Kertas pias berputar seirama dengan gerakan clock drum. Jika jumlah curah hujan yang tertampung mencapai 10 mm, maka air tersebut tumpah melalui pipa Hefel dan mereset pena ke posisi 0. Demikian proses ini terjadi berulang. Yang ke-10 yaitu psikrometer standar. Psikrometer standar terdiri dari 4 buah termometer. Termometer bola kering, termometer bola besar, termometer maksimum, dan termometer minimum. Fungsi alat yaitu untuk mengukur suhu udara dan kelembapan udara dengan satuan derajat Celcius serta persen. Cara pengamatannya yaitu termometer bola kering menunjukkan suhu udara. Termometer bola besar digunakan mencari kelembapan udara dengan bantuan tabel. Termometer bola besar, bola air raksa harus selalu basah dengan menggunakan kain muslin yang selalu basah oleh air murni. Termometer maksimum digunakan untuk mencari suhu maksimum dalam sehari. Pembacaannya yaitu dari jam 12.00 UTC atau jam 20.00 WITA. Termometer minimum digunakan untuk mencari suhu minimum dalam sehari. Pembacaannya yaitu dari jam 00.00 UTC atau jam 08.00 WITA. 11 yaitu sangkar meteorologi. Fungsinya yaitu tempat untuk meletakkannya peralatan meteorologi atau psikrometer. Cara pengamatannya yaitu pada saat terjadi hujan, air hujan yang jatuh akan masuk ke dalam mulut corong, kemudian diteruskan dalam saluran pelampung. Bila hujan berlangsung terus, maka pelampung akan terangkat dan pena pencatat akan terangkat pula dan akan membentuk grafik pada kertas pias. Bila pena pencatat telah menunjukkan angka 10, maka pena tersebut akan kembali ke angka 0. Keterangannya yaitu berventilasi, double jeruji mengalirkan udara masuk keluar. Kegunaan sangkar meteorologi yaitu menahan tiupan angin kencang, menghindari radiasi matahari, menghindari tetesan air hujan, menghindari penjalaran radiasi suhu baik dari udara maupun dari tanah. Hal yang perlu diperhatikan yaitu pintu sangkar menghadap utara selatan. Sangkar dicat putih agar memantulkan cahaya atau WMO. Yang ke-12 yaitu termometer tanah gundul. Fungsinya untuk mengukur suhu tanah gundul. Satuannya adalah derajat Celcius. Keterangannya yaitu kedalaman 0 cm, 2 cm, 5 cm, 10 cm, 20 cm, 30 cm, 50 cm, dan 100 cm. Benda kuning pada termometer 50 cm dan 100 cm adalah parafin yang berfungsi agar ketika alat tersebut dibaca, maka suhu tidak berubah. Data suhu tanah ini digunakan dalam kegiatan pemupukan tanah. Yang ke-13 yaitu termometer minimum rumput. Fungsinya yaitu untuk mengukur suhu rendah atau minimum rumput pada suatu periode pengamatan.
Cara pengamatannya yaitu dilakukan pada pukul 7:00 WS. Jika suhu turun, alkohol akan menyusut dan naik. Permukaan alkohol akan naik, sedangkan indeks tetap tertinggal, menunjukkan skala terendah yang dicapai suhu udara. Setelah dilakukan pengamatan atau pembacaan skala, posisi indeks harus dikembalikan ke posisi suhu pada waktu itu. Yang ke-14 yaitu termohigrograf. Fungsinya yaitu sebagai pencatat suhu udara dan kelembapan udara atau nisbi. Cara pengamatannya yaitu memanfaatkan perbedaan muai rambut yang akan menggerakkan pena bila terjadi perubahan suhu udara sehingga dapat membuat jejak atau grafik pada kertas bias yang direkatkan pada silinder yang berputar. Satuannya yaitu derajat Celcius dan persen. Sensor suhu terbuat dari logam. Bila udara panas, logam memuai dan menggerakkan pena ke atas. Bila udara dingin, mengkerut, gerakan pena turun. Sensor kelembapan udara terbuat dari rambut manusia. Bila udara basah, rambut memanjang, dan bila udara kering, rambut memendek. Itulah tadi beberapa alat yang digunakan dalam mengamati unsur-unsur cuaca dan iklim. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.